Rojiun. Oke. Bahkan di tag kita lanjutin dulu ya. Apa alasannya? Satu, litibaihi sunnah. Karawi ini konsisten di dalam mengikuti sunnah, itu yang pertama. Walimashtaharo anhum, dan kemasyhuran mereka minal ilmi, dari sisi keilmuan, wal ibadah dan ibadah, wa husnil akhlak dan kebaikan moral, wal karomi dan kemuliaan, wa taqwa dan takwa bil ittifaqi secara mufakat. Nah ini yang menjadi lucu lagi, sombongnya di sini, Mas, apa itu namanya, Mas Syarham dan teman-teman yang lain. Tek langsungnya ini waqad qala, kalau yang baca Kabib waqad qala karena kosong jadi go. Waqad qala. Iya. Dan telah berkata Qutbul Irsad As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kitab ini menyatakan apa? Ma'ahsana fi hadzal zaman min tariqati Ali Abi Alawi. Allah. Thariqah terbaik sepanjang zaman itu adalah thariqahnya Ba'alawi. Berarti thariqah Tijani, Syadziliyah, Qadariyah, wan Naqsyabandiyah dan lain-lain termasuk Syatoriyah itu tidaklah lebih baik ketimbang thariqahnya Ba'alawi. Ini kan Allah, luar binasa. Namanya tidak punya rasa malu, kata orang Jawa. Rai gedek itu kitab abad keberapa? Kalau kasih tahu saya, Bughyatul Murtasyidin itu kitab abad keberapa? Abad 14, baru kemarin. La haula wala quwata illa billah. Dan yang lebih apa ya, bikin kita itu gemes-gemes gimana gitu loh. Waqad aqarra lahum. Nah ini terkait kemuliaan kebaikan thariqah Abu Alawi mengalahkan yang lain. Waqad aqarra lahum bidzalik ahlul Yaman bid'atihim. Diakui oleh seluruh ahlul Yaman tentang keterbaikan atau kelebihbaikan Ba'lawi thariqahnya ketimbang thariqah di luar Ba'lawi. Wa ahlul haramain ma'a syarafihim wa hiya berarti ini thariqah Spiderman. Lalu Superman. Ya, ini selain kitab Pak Rokim sendiri yang notabene ketua RA mengatakan kan bahwa ulama hanyalah sebagai pengawal Kabib. Bib. Suwe bener ya, suwe. Ayo, kalau yang ulama saja diposisikan sebagai pengawal Kabib, apalagi orang seperti saya, kita semua. Gue nggak mau ah. Aku nggak mau lah. Makanya Pak Yarham, Mas Yarham, di kitab An-Nahrul Maurud juz 2 halaman 4 dikatakan di situ tagnya wa ammal ajam fa innamahum kal bahaim. Ajam adalah seperti binatang. Berarti makanya saya menyambung dari Kesarib. Ketika ada di kitab itu, mereka selalu menarasikan apa satu Habib yang tolol dan yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Kenapa? Karena Al-Bahaim tadi. Bukan bangsat kan? Pak Lawi itu memang bukan bangsat, artinya begini, ketika manusia itu ya tidak punya rasa malu, kata orang Jawa, rai gedek. Ya sudah ditulis saja. Pak Lawi rai gedek, berani ndak? Masa temanya Lawi rai gedek. Lawi. Kenapa pembahasan sekarang ini baru ada tafsir. itu? Pancen ya lek jenenge Syarif Sultan niku licik. Nggak tema kok tema ini ngono. Lek gedek. Nah, licik aku langsung tak tulis. Itu baru ada sekarang, kenapa pertanyaannya itu?
Kalau saya mah udah tahu dari dulu mereka bangsa siapa begitu. Cuman kan saya nggak berani bersuara dan saya juga nggak punya data. Betul. Rai gedek. Iya. Rai gedek. Iku jenenge rai gedek. Iya. Nggak berani bersuara sama dengan takut kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, iya warahmatullahi takut aku dibunuh sama bangsaku sendiri. Piye kalau aku musuhin si Khabib itu? Lah iya kan memang betul itu yang disampaikan Bang Yarhamna betul. 3 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ketika ada orang yang mengaku Khabib marga Al-Jubrilah, Al-Kapsilah, Al-Pukatlah mesti dihantam, dipukul sama mereka kan. Sah itu sah. Kalau mereka nggak datang ke Robitoh Alawiyah untuk bikin paspor itu, terus serahkan uang mereka 100 juta sampai 150 juta, itu disingkirin. Saya nggak sendiri, usah saya 100 sendiri pernah juta. ditawarin marga saya. Nggak usah 100 juta, itu Kang Luko itu asegap. Saya pernah marga mereka, aku bilang lah daripada segitu, marga-marga kalau mau buat mesti paspor, bayar tarifnya segitu. sekian-sekian, aku lebih pilih jadi marga satwa. Enggak anu rai gedek. Ada Mukibin juga mau bikin paspor begitu. Nanti dia yang ngarahin kuburan kakeknya itu bayar 150 juta. Pak Padahal dia orang Yarhamna, Jogja. Pak Yarhamna, kita semua sudah menyatakan secara kompak, oke, apa kita punya Mukibin wajib tolol, dah itu aja. Nggak setuju aku nggak setuju, saya nggak setuju kalau mau Ibin wajib tolong rai gedek. Tendang biar keret. Rai gedek tapi raine nang awakmu, Bos. Tendang ya ora jelas. Sadarin lagi itu. Oh, Rai gimana gedek. sih? Ajak ngopi lah tuh Mukibin, ajak ngopi Pak Kiai. Nggak malas, nggak mau. Buat apa ngajak kopi, kasih racun tikus saja biar selesai. Wi galak wi tamune host galak wi mancing-mancing wi. Mancing-mancing tapi Pokoknya elef ora wani. Anda mau berbicara apapun kami nggak permasalahkan, asalkan domirnya jangan kembali ke saya. Domir mutasil meneh piyuh gitu. Lanjut lah Pak Kiai, lanjut. Itu kitab gimana? Nahrul Maurud. Oh, yang Anarul Maurud tadi itu. Oke. Yang anu aja ya, yang kitab Kunusus Sa'adah mau nggak? Yang apa? Yang apa? Kitab Kunusus Sa'adah Al-Abadiyah. Karangan Habib Ali bin Husain Al-Habsyi yang di Kholi di Solo, mau nggak? Ya udah ceritain aja deh Pak Kiai ya kan. Ya jangan ketawa dong. Baik. Kitabnya namanya Kunusus Sa'adah Al-Abadiyah, karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di halaman 237, saudara. Apa dinyatakan di kitab tersebut? Waqad dzakaru annal Habib Ahmad al-Madhkur kana idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha fi tadyiha. Diceritakan oleh banyak orang di antara keramatnya Habib Ahmad Al-Mahdar atau Al-Mahdur, lupa itu. Habib Ahmad Al-Haddar. Habib Ahmad Al-Haddar itu keramatnya manakala menjumpai wanita di jalan, lalu dia memegang putisinya, memegang
puting susu wanita itu lalu diemek-emek. Wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwataz zina minha, yang dimaksud adalah hikmah perbuatan tersebut supaya hilang keinginan zina dari wanita tersebut. Faqala ba'du saja li zaujatin Ahmad yakbisu sadyak fakultu bik wa fa'altu falamma kana fi ba'dil ayam aqbalat tilkal mar'ata siru. Ini panjang teksnya, yang intinya adalah perbuatan tersebut diulang lagi sampai kemudian si wanita jalan ketakutan, jalan cepat karena melihat di belakangnya. Fa'idhal Habib Ahmad wasilun ilaiha, menyusul menjumpainya. Fa'asra'atil masya, kemudian wanita itu mempercepat langkahnya. Wa khobbat khaufan minal Habib Ahmad wa min zaujiha, dan kemudian dia ketakutan, bersembunyi takut dari Habib Ahmad dan suaminya. Faqabbal Habib Ahmad wa ra'aha wa qala laha ma laki udhrun min qabsati ammik Ahmad wa in khabbaiti falahikuha wa qabsuha fi thatiha wa zawjuha yanzuru. Apa yang membuat kamu ketakutan sehingga kamu menghindar terus ketika melihat paman? Lalu diceritakanlah bahwa kelakuannya demikian-demikian. Emang seperti apa? Lalu kemudian Habib Ahmad tersebut mendekati wanita itu. Waqoba sohafidiyat, dia kemudian Habib Ahmad melakukan puting susu wanita di hadapan suaminya. Waqala fataktina sab'ata auladin kulluhum yarkabun. Tenang, kata si Habib Ahmad, nanti dari rahim istrimu yang sudah tak putir-putir puting susunya akan keluar 7 anak yang pandai mengendarai kuda. Ini berarti apa? Kitab ini dukun cabul. Oh, ini bilang wali ku loh, gacok. Bedil nih kalau ketemu itu cucu-cucunya anak bedil aja yuk. Iki apa? Berarti dukun palsu, dukun cabul bertopeng keramat. Itu, dan juga ada indikasi dukun pesugihan gitu loh, menjanjikan anaknya punya kendaraan atau mahir berkendara kuda. Kuda kalau untuk urusan sekarang berarti punya mobil Alphard Pajero 11 kan begitu. Iku diamalno mbek Satria engko iku. Iya, amalno Satria. Api-api katil kal goibah engko darine. Waduh. Siapa yang mau mengamalkan itu? Yang Silakan Satria. mengawalkan. Ya cok, tapi cok milih sing elek, milih sing wayu misan. Goblok lek milih sing elek. Apa dibilang wali? Bukan ngono maksudnya ngene, lek memang kepengin host 2 anak sisu, anake sugih-sugih, bojone host dipamerno kabeh ben dipunter-punter susune yo wan. Ya langsung tak tinju mbek aku ndasi tak puter-puter mbek aku. Tinju dipenggal sisan woi. Oh ditinju. Ya kecuali aku sing liwat. Ngono lho, aku sing Tolong yang liwat di nang bawah gone. di tap layarnya Baik. biar tidak nge-lag ya. Jangan kasih gift kecuali kepada hostnya. Oh, rek. Oke. Adil. Aduh, ini ada lagi. Kitabnya namanya Kitab Diwan Syair Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Halaman 280. Diwan apa pakai? Diwan apa? Diwan apa? Kenapa? Diwan apa kitabnya? Diwan? Kitab Diwan Syair. Oke.
Ya. Al-Imam Abdurrahman bin Ubaidillah, Sohifah 280. Ya. Saya gimana? Ya wis langsung tak bocon. Nah, ini tak kenapa nggak dibedah? Pengajian kampung itu ngapa nggak dibedah itu loh Pak Kiai? Ntar aku yang bedah ini kitab-kitab ini. Iya, sama sampai orang-orang bedah kampung. aja ya, karena kan ini kita trackingnya baru dapat Ceritain bulan-bulan dulu. ini. Iya. Betul. Baik, Nah, teksnya ceritain. begini. Teksnya begini, wa qaulu akhor, diucapkan oleh orang lain. Orang lain menceritakan inna ahadal auliya mata an zaujatin solihatin min ghairi waladin. Ada wali meninggal dunia, punya janda yang cantik, yang solihah, tapi nggak punya anak. Fashtadda husnutil kasalih alaihi, dan kemudian si wanita bertambah sedih dan beban hidupnya semakin berat. Faka min darihi, lalu si suami tiap hari menjumpai istrinya keluar dari kuburan. Ahbalaha ba'da mautihi, sehingga si istri menjadi hamil padahal suaminya udah mati. Bukan hanya hamil saudare, ternyata di teks selanjutnya fajaat biwaladin nasabuhu ilaihi, kemudian terlahirlah anak dari si wanita itu yang kemudian oleh masyarakat dinisbatkan itu anak-anaknya orang yang sudah mati. Wow. Itu. Ya Allah, masya Allah. Udah mati aja masih mesum ya. Satu, udah mati mesum. Yang kedua loh, nasabuhu. Nasabu berarti masyarakat banyak, orang banyak menisbat anaknya anak yang dari suami yang udah meninggal. Ini sama halnya memberikan pemahaman, padahal wanita ini dikumpulin oleh banyak orang gitu loh, tapi memberikan isu yang berbeda gitu kan. Itu multi tafsir ya. Jahilan. Tapi nggak langsung gini loh. Kalau ada kalimat itu nggak boleh langsung dimanai begitu. Kan multi tafsir. Multi tafsir. Ya, silakan. Iki Mau mulai tafsir ngawur apa iki. Iki mulai ngarang-ngarang iki. Itu Mulai ngawur iki, gak setuju aku lagi ngene iki. Enggak, multi tafsir itu apakah hatinya yang mati kan seperti itu. Iki mau melawi pisan iki. Mesum. Gini, sebentar ya, saya roasting kalimat hostnya. Sebentar, kalaulah host mengatakan, sebentar, kalau host berani mengatakan itu hatinya yang mati, tagnya jelas loh. Ahadal aulia, anna ahadal aulia mata, oke, an zaujatin solihatin min ghairi waladin. Satu. Yang kedua, tagnya fakana yataraddadu alaiha min dorihi. Apa dorih? Kuburan, Pak. Gimana sih? Iya tapi ya Mata itu tapi bisa warna multi tafsir sabu mata itu itu jangan gitu ditafsir loh. seperti itu bahasa lawi Kalimat mata mesum itu bisa multi tafsir. Saya sepakat sama ya Anda. Itu multi tafsir. Itu multi tafsir. Baik, silakan menurut perspektif Anda mati yang seperti apa? Monggo. Silakan. Mati ya, Jelaskan ya. Bisa dikatakan tuh yang namanya orang tidur juga mati. Oke. Baik. kan dari kuburan. Biarin Pak, biar kayak apa alimnya hostnya. Ayo kita duel sama host. Kayak apa alimnya? tapi itu nggak bisa dikatakan multi tafsir, itu mati di kuburan temenan itu. Ya mungkin kuburan itu bermakna gundukan toh ndak apa-apa. Oh nggak bisa itu kuburan nggak bisa. Gimana sih Anda ini multi tafsir tuh, jangan Anda langsung makan mentah-mentah dong kalimat itu. Ya sudah kalau
Tapi kalau Bosnya mana nih? warna sabunya, ya taroddatu alaiha min dorikhi. Silakan min dori'in apa? Silakan. Ya begini, mata itu Bukan di adalah matanya. Fakana ya taroddatu alaiha min dorikhi. Apa itu min dorikhi? ya multi tafsir Yai. Lah iya artinya apa? Ya namanya multi tafsir kan terserah saya Yai. Lah iya silakan. Apa? Bisa saya yang makna Anjas itu juga ngarang-ngarang juga, itu bukan multi tafsir. Kalau itu sudah jelas. Yang multi tafsir tadi itu Kiai Sarip mengatakan warna sabu itu dibauli dengan orang banyak. Itu saya nggak setuju. Oke, silakan kalau memang nggak setuju penafsiran Anda, kok kenapa tiba-tiba yang menisbat masyarakat banyak? Emang masyarakat banyak menyaksikan adanya hubungan intim wanita yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal? Aku tanya itu. Ya Ayo. bukan gitu, artinya itu masyarakat banyak itu mengenal dia itu orang yang soleh, kan tadi kan gitu, atasnya itu ibaratnya beragamanya itu bisa jadi begini seperti Yai, itu. begini. Saya nggak setuju dengan pernyataan Yai Jadi Sarip setuju apa. Di masyarakat awal itu. kalimat itu wahikaya kan begitu. Ini kayak Sultan Sarip ini, wah ini jauh ini nggak paham sama sekali Sultan Sarip itu. Jauh-jauh. Ya udah, gini. aku yang pusing, aku tak mute wis, kalian bertengkar aja kalian. Gini. Gini, saya jelasin ya. Ya Anjas, saya jelasin. Jadi maksud kalimat yang disampaikan Yai Sarip tadi itu sebetulnya Yai Sarip itu multitafsir. Nah, kenapa banyak masyarakat di situ yang ibaratnya mengakui bahwa itu anaknya orang mati? Sebetulnya maksudnya bukan di situ, itu multitafsir. Gitu loh ya. Nah, Yai Sarip nggak menjelaskan. Coba sekarang Yai Sarip jelaskan apa itu multitafsir. Nah gini loh, Karena multitafsir itu yang namanya multitafsir. Begini, ketika kita memahami konteks keseluruhan, maka kita harus pahami di awal kalimat itu hikayah kan, karena kalau hikayah itu multitafsir. Teman-teman ini teman-teman Sabunya itu lagi hikayat Sultan. Ini ya, teman-teman yang di- yang orang matinya nggak mau ditaslim itu mati itu karena ada. sebentar, izinkan saya ngomong. Teman-teman yang di bawah, Sultan ini. teman-teman yang di bawah, halo tes sebentar. Teman-teman yang di bawah tolong sebentar. Saya mau mute, saya mau diam, tapi tolong direkam diskusi orang